Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak Indah disusun jemari tangan sebagai tanda salam menyapa. Pemanis kalam saya ucapkan awal bismillah pembuka dicipta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada siang hari ini izinkan saya Nurul Fajriah untuk memandu acara ini, dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Bapak guru yang telah hadir dalam kegiatan Kombal kita SD 017 Bukit Bestari. Dan khususnya hari ini kita akan ditemani oleh Bapak narasumber kita, yaitu Bapak calon guru penggerak angkatan 8 yang luar biasa, yaitu Bapak Dodi Siswanto SPD, mohon maaf, angkatan ke-9 ya. Dan materi kita pada hari ini adalah tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk itu tidak berlama-lama, kita beri kesempatan untuk pemateri kita pada siang hari ini kepada Bapak Dodi Siswanto SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semua yang hadir pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya yang sudah bersedia hadir di ruangan ini dalam mengikuti penyebaran budaya positif. Ya, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, itu salah satu kegiatan saya, yaitu membuat aksi nyata pada modul 1.4, yaitu tentang penyebaran budaya positif. Baik Bapak Ibu, tidak lupa pula puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam kegiatan yang kita hadirkan di sini, yaitu tentang penyebaran pemahaman, tentang penyebaran pengalaman budaya positif. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung saja masuk ke materi kita ya. Yang pertama, saya akan memperkenalkan dulu. Di sini di sebelah kanan saya ada Bapak Yahya SPD, yaitu beliau adalah fasilitator saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan sebelah kiri saya ini adalah Bu Sulmah Ridawi. Mungkin kita sudah pernah jumpa ke beliau pada pendampingan individu 2 ya kemarin bersama kita, yaitu tentang penyusunan visi sekolah dan prakarsa perubahan. Baik Bapak Ibu, untuk konsep inti budaya positif ini ada 8 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tentang perubahan
sama-sama belajar. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Dan yang ketiga itu ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini 8 ini kita sebagai guru, sebagai pendidik harus memiliki atau memahami tentang 8 item ini. Jadi saya mohon ya, ketika nanti kita bahas sama-sama, mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan di sekolah kita masing-masing. Baik, lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru yang pertama, ya Bapak Ibu. Di sini pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi belum betul. Ya. Berdiferensiasi ini Bapak Ibu mungkin kita sebagai pendidik atau guru itu hal yang tidak asing lagi bagi kita, khususnya di kurikulum Merdeka ini. Berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Jadi Bapak Ibu yang selama ini kita mengajar, semisalnya kalau ada kita itu menjadi guru yang lebih aktif, tetapi untuk berdiferensiasi ini kita lebih terfokus ke siswa. Jadi yang aktif itu siswa sendiri. Jadi mereka itu diberi kebebasan untuk belajar. Kita sebagai guru cuma bisa mengarahkan agar mereka itu tidak jauh dari apa yang kita harapkan. Jadi lebih aktifnya ke siswanya. Jadi kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan yang berpihak pada murid. Baik, lanjut Bu ini. Ya, ini ada sedikit miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwanya penguatan positif, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuat karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini miskonsepsi Bapak Ibu. Nanti kita akan ketemu materi ini nanti di slide berikutnya. Ya, ini Bapak Ibu ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi selama ini kita menstimulus respon, realitanya berbeda Bapak Ibu ya, sesuai dengan materi ini. Yang pertama, realita kebutuhan kita itu sama, tetapi realita sebenarnya yaitu kita itu berbeda, tidak sama Bapak Ibu ya. Ada anak yang tipenya A, ada juga anak yang tipenya B. Jadi bermacam-macam, tidak bisa kita samakan semuanya. Selanjutnya, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ya, sebenarnya Bapak Ibu, setiap orang itu memiliki gambar yang berbeda. Jadi kita tidak bisa mengajar itu hanya menggunakan satu teori ataupun satu metode, khususnya anak ini seperti ini. Jadi kita itu harus membeda-bedakan. Anak-anak itu macam-macam tipenya, tidak bisa kita samakan. Jadi ada anak yang suka dengan olahraga, ada juga anak yang suka dengan
bernyanyi. Jadi kita bawa pembelajaran itu sesuai dengan keinginan mereka dan kesukaan mereka. Dari keinginan dan kesukaan mereka, sehingga mereka itu mudah memahami materi-materi yang kita sampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, kita mau coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya tidak bisa Bapak Ibu, karena pandangan orang lain itu berbeda-beda. Jadi tidak hanya fokus ataupun harus mengikuti kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini prinsip kita selama ini. Kalau ketemu anak yang berbuat salah, itu langsung kita cap dia sebagai anak yang bandel atau apa. Tapi realitanya Bapak Ibu, semua perilaku itu memiliki tujuan. Sebagaimana kita hanya sebagai guru bisa membaca apa dan tujuan apa anak tersebut. Bisa jadi dia butuh kasih sayang yang berlebihan, ataupun kurangnya perhatian dari orang tua di rumah, ataupun dia mencari perhatian kawan-kawannya. Jadi kita harus bisa baca seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengucapkan menjustis anak itu adalah perbuatan yang salah. Jadi sebagai guru Bapak Ibu, jadi kita harus mampu membaca latar belakang anak tersebut berbuat salah, sehingga kita bisa memperbaiki cara kita untuk menghadapi dia ke depannya. Selanjutnya, orang lain, selama ini kita berpikir orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Ya, selama ini kita berpikir bahwanya peserta didik kita yang bisa mengontrol itu kita sendiri. Ini realitanya salah Bapak Ibu. Yang sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwasanya peserta didik itu kita mampu memasuk ke dunia mereka agar mereka itu sadar pada dirinya dan dia berbuat itu tanpa ada paksaan dari siapa-siapa ataupun ada paksaan dari gurunya. Jadi intinya Bapak Ibu, kita hanya bisa mengarahkan mereka sehingga dari diri mereka, dari hati nurani mereka itu berbuat sesuai dengan keinginannya, tidak ada paksaan. Apabila kita sudah bisa mengubah karakter ini Bapak Ibu, insya Allah anak didik kita pasti sadar dengan apa yang diperbuat. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain sudah. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, padahal ini kita bisa menciptakan kolaborasi entah bersama teman atau sesama teman sejawat, guru, agar menciptakan suasana yang lebih baik lagi. Selanjutnya yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ini Bapak Ibu, selama ini kita sudah salah untuk mengkaprahkan sehingga kita sering mengadakan perlombaan yang membuat anak berkompetisi. Ya, seharusnya Bapak Ibu ini sudah keluar dari pemahaman-pemahaman baru yang saya pahami. Ya, seperti yang selama ini kita masih membuat sebuah ranking kelas, itu sebenarnya tidak boleh lagi Bapak Ibu. Ya, karena di situ ada hal-hal yang kita langgar. Seperti kita itu bersifat memaksa ataupun sehingga anak tersebut berusaha, yang lain pun merasa jatuh, sehingga di situ ada persaingan. Ini yang tidak boleh kita buat lagi ke depannya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya Bu Dini, next. Ya, disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina, yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan ataupun reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, perlu juga saya sampaikan bahwa disiplin positif ini perlu sekali dan penting sekali kita terapkan, terutama kita sebagai guru yang menjadi panutan atau contoh dari siswa-siswi kita. Jadi ketika kita berbuat ataupun bersikap, itulah yang menjadi panutan mereka. Jadi sebagai guru kita kontrol diri kita, baik cara berbicara kita, mungkin ada yang tanpa kita sadari bahwasannya itu kurang baik. Mulai sekarang saya harapkan kita bisa berbicara lebih baik lagi ke depannya, ya, agar ini menjadi panutan, contoh untuk anak-anak didik kita. Ya, kesadaran itu dari disiplin positif itu bisa kita terapkan di kelas kita. Makanya dari tadi saya bilang kita masuk ke dunia mereka, kita sadarkan mereka agar mereka itu sadar dengan perbuatan mereka, sehingga mereka lakukan sesuatu, lakukan apa yang mereka mau perbuat, itu dipikirkan terlebih dahulu. Ya, dengan kesadaran itu mereka tidak lagi memikirkan adanya reward, adanya entah itu mau mendapatkan pujian ataupun mendapatkan nilai, itu tidak lagi. Seharusnya ini kedepannya tidak terjadi lagi. Jadi kita gurulah yang mampu memasuk kepada mereka dan sehingga mereka berbuatnya dengan ikhlas. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan serta peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Baik, Bu, ini lanjut. Ya, nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini tidak ada memandang dia agama ini, dia agama itu, dia suku ini, suku itu, tidak. Itu secara universal, bisa dilakukan bersama-sama. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi di sini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya ada Ibu Primi Years, ya, program PYP, yaitu ada rasa toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, mandiri, menghargai, antusias, ada empati, ada keinginan, ada kreativitas, ada kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya. Selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu, ada keterampilan hidup atau life skill, ya, life skill. Dapat dipercaya, ada lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini Bapak Ibu, semua ini harapan saya bisa kita miliki, sehingga suasana di lingkungan sekolah kita ataupun di dalam kelas kita tercipta suasana yang nyaman, aman, tentram, tanpa ada pemikiran-pemikiran dan pemaksaan, atau ada mengharapkan imbalan, atau mengharapkan reward, atau mengharapkan hadiah yang bermacam-macam. Ini tidak ada lagi Bapak Ibu. Semua kebaikan, semua yang perbuatan kita dasar dari hati nurani kita. Semua perbuatan anak didik kita bisa berbuat sesuai dengan hati nuraninya, tidak lagi mengharapkan pujian ataupun mengharapkan nilai. Mereka berperilaku sesuai dengan hati mereka. Itu yang kita harapkan, bisa menerapkan nilai-nilai ini ke depannya Bapak Ibu. Lanjut Bu. Ya, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Titik seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya. Lanjut Bu ini. Ya, kebutuhan manusia itu kebutuhan dasarnya ada 5 Bapak Ibu, digolongkan dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama sekali adalah kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup ini contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini adalah digolongkan berdasarkan kebutuhan hidup. Selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu di sini ada rasa diterima, ada peduli, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ini yang penting kita sebagai guru Bapak Ibu, kita harus tahu di sini anak murid kita tidak boleh kita beda-bedakan. Entah dia dari mana, dari keluarga apa, entah dia itu kecil, besar, jelek, hitam, tidak boleh kita bedakan, harus kita samakan. Ini tugas kita guru Bapak Ibu, tidak boleh kita bedakan. Ini dari rasa-rasa ini kita harus sama terhadap anak murid kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu kepenguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, ya, didengar. Juga ini harus kita sadari agar ini bisa kita terapkan kepada peserta didik kita di kelasnya nanti. Selanjutnya yang keempat yaitu kebebasan dalam kelompok. Kebebasan dalam kelompok diantaranya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mau mengendalikan arah dirinya. Jadi anak-anak kita kasih kebebasan, tidak boleh kita kekang, tidak boleh kita menahan apabila dia ingin berbicara. Mereka harus berbuat sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu ada kesenangan di sini. Kita seperti bermain. Bermain ini misalnya bisa kita bentuk dalam speaking. Selanjutnya ada humor. Ini juga tugas kita sebagai guru. Tidak hanya mengajar di kelas sehingga anak merasa bosan, sehingga dia merasa tidak bisa menerima pembelajaran dengan baik. Ya, selanjutnya antusias dan tertawa. Ini adalah hak-hak anak kita, tidak boleh kita abaikan. Apalagi kita sebagai guru harus memenuhi hak-hak mereka. Barulah mereka kita tuntut kewajiban mereka. Tetapi kalau kita sebagai guru belum bisa mengembangkan ataupun belum bisa mencukupi hak-hak mereka, boleh kita pertanyakan kepada diri kita. Harus lagi kita jauh berpikir bagaimana bisa kita mengajar, bagaimana bisa anak menerima pembelajaran. Baik, selanjutnya Bu. Ya, ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi Bapak Ibu perhatikan yang kedua ini adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini Bapak Ibu itu dilakukan dengan mengharapkan pujian ataupun mengharapkan penghargaan. Itu yang dilakukan anak kita kebanyakan sekarang. Sehingga anak-anak itu berbuat tidak berdasarkan hati nurani mereka. Mereka itu mengharapkan nilai, mengharapkan pujian, mengharapkan reward, yang mengharapkan penghargaan. Itu ada disebut dengan motivasi ekstrinsik ini. Selanjutnya yang kedua ada motivasi intrinsik, itu datang dari diri kita sendiri, dari dalam diri peserta didik kita. Dia membuat sesuatu itu berdasarkan hati nuraninya. Tidak ada istilah paksaan, tidak lagi mengharapkan pujian dan penghargaan. Baik, selanjutnya Bu ini. Ya, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi Bapak Ibu. Jadi harus kita tahu dari tiga ini.
Yang sekarang tidak dibenarkan lagi adalah hukuman, Bapak Ibu. Ya, ini tidak dibenarkan lagi kita lakukan di sekolah kita, karena banyak kita menghilangkan atau melanggar hak-hak peserta didik kita. Ya, yang pertama, hukuman ini datangnya tidak terencana, datangnya tiba-tiba saja. Misalnya ada anak yang, coba contohnya Bapak Ibu, anak kita terlambat datang ke sekolah misalnya. Nanti kamu cuci WC ya, itu salah satu hukuman. Jadi datangnya tiba-tiba. Atau kamu tadi terlambat, silakan hormat bendera. Itulah hukuman. Jadi tidak ada hubungannya dan datangnya tiba-tiba. Udah itu bersifat satu arah, tidak menguntungkan dia dan tidak ada pembelajarannya di situ. Sedangkan selanjutnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, itu juga termasuk hukuman. Berupa hukuman itu bisa berupa fisik atau psikis. Ya, bisa kita bentuknya push up, hormat bendera, ya, itu hukuman. Kalau konsekuensi Bapak Ibu, yang pertama terencana. Semisalnya si A menyobek bukunya. Apabila itu terjadi, silakan si A ini mengganti buku si B. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Jadi perbedaan itu harus kita ketahui, Bapak Ibu. Selanjutnya, konsekuensi tetap dibuat, murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi ini, tidak nyaman. Walaupun itu konsekuensi, tetap mereka merasa tidak nyaman dengan hal itu. Selanjutnya, sikap guru selalu monitor murid. Selalu kita itu mengarahkan dia, selalu kita itu seperti CCTV melihat terus keadaannya. Sedangkan restitusi Bapak Ibu, di mana restitusi ini perubahan, mana tadi Bu kembali, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kita nanti kalau anak terlambat, kita selanjutkan dulu pembelajaran, tidak perlu kita marah-marah. Ada waktunya kita panggil dan kita melakukan diskusi ataupun kita tanya jawab sama dia, menggali informasi tentang kesalahannya. Selanjutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan nanti Bapak Ibu, restitusi ini ada video yang saya tayangkan, nanti kita nonton sama-sama. Lanjut. Selanjutnya masuk 5 posisi kontrol pada guru. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Dan yang kelima, kita sebagai manajer. Jadi nanti posisi ini Bapak Ibu kembali kepada diri kita masing-masing. Tentang kita sebagai penghukum, ya, ketika kita melihat kesalahan bentuknya apapun, langsung kita teriak dan menghukum siswa. Atau kita sebagai seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Manajer ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan kita seperti itu. Selanjut. Ya, ini ada contoh penerapan 5 kontrol guru Bapak Ibu. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, di sini hormat pada bendera selama 1 jam. Ini adalah contoh kita guru sebagai penghukum. Tanpa kita pikirkan, kita tanya dulu latar belakangnya terlambat. Latar belakangnya tidak memakai perlengkapan itu. Kita harus gali dulu itu Bapak Ibu. Selanjutnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi siswa tidak merasa nyaman hal ini. Ya, lanjut Bu Dini. Ya, selanjutnya ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya. Sekali ini saja. Ya udah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini adalah teman.
Selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini kita sebagai pemantau, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Ini manajer Bapak Ibu. Kira-kira kita seperti apa? Ya, lanjut. Nah, ini posisi kontrol aku. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai apa, Bapak Ibu? Hah? Teman. Merasa bersalah. Iya, merasa bersalah. Selanjutnya. Lanjut, Bu. Mana tadi? Yang kedua. Lanjut. Coba mundur lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi di mana? Hah? Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu apa? Hukuman. Menjas. Iya, hukuman. Hukuman atau merasa bersalah? Ya. Oke, kita lanjut. Ya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini apa, Bapak Ibu? Mengajar ya, bertanya kita kepada anak kita, bagaimana, kenapa ini dilakukan, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Ini mengajar Bapak Ibu. Ini yang guru yang kita harapkan. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Konsekuensi ya. Ya kan? Lanjut. Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, mungkin ada yang bisa jawab, Bapak Ibu. Boleh sedikit, Pak? Boleh. Ya, terima kasih Pak Dodi. Kalau menurut pemahaman saya, keyakinan kelas itu merupakan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh siswa dengan guru kelas. Artinya itu merupakan sebuah hasil daripada usulan atau ide setiap siswa, lalu diambil menjadi sebuah keyakinan kelas. Tetapi kalau untuk peraturan kelas itu seperti yang mengikat, yang mengatur. Jadi artinya itu sebuah norma atau aturan yang dibuat oleh wali kelas. Sepemahaman saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Roslika ya. Artinya kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dan kita yakin bahwasannya itu kita lakukan tanpa adanya paksaan. Sedangkan peraturan kelas itu ada sedikit tekanan. Walaupun dibuat sama-sama pun itu peraturan. Pasti ada rasa memaksa diri kita untuk melakukan itu. Mungkin Bu Nur ada tambahan? Sama. Ya, sama ya. Berarti sekarang kita ubah. Tidak ada lagi peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi yang kita buat di kelas kita yaitu keyakinan kelas, kita buatkan secara bersama-sama tanpa memandang adanya suku ataupun agama. Kita bisa berjalan bersama-sama tanpa ada paksaan dari pihak mana. Itu yang kita buat, itu yang kita lakukan. Ya, ini kita terapkan nanti di kelas kita masing-masing, Bapak Ibu. Baik, lanjut. Iya, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, Bapak
Bapak Ibu nyata ya, tidak ada lagi istilah bahasanya itu yang negatif, tapi bahasa yang bersifat positif. Berupa pernyataan universal dari dilakukan secara bersama-sama, semuanya bisa melakukan itu. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi bahasa keyakinan kelas itu tidak ada lagi. Dilarang buang sampah sembarangan. Itu bukan bahasa yang positif, tetapi buang sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada lagi kata tidak, jangan. Jadi kita gunakan bahasa-bahasa yang positif. Misalnya jangan lari-larian. Jangan lari-larian. Jadi Ya. jalan saja. Jadi bahasa-bahasa yang positif, yang mudah dipahami peserta didik kita. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat, ya. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan agar tidak kotor. Itu kan panjang Bapak Ibu, bahasanya negatif. Jagalah kebersihan, singkat dan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya. Jadi kalau kita bilang jangan buang sampah ke laut, jadi bingung karena kondisi sekolah kita jauh dari laut. Ya. Itu tidak masuk dari keyakinan, salah satu karakteristik keyakinan kelas kita. Selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan muncul dari gurunya Bapak Ibu, tetapi kita muncul secara bersama-sama dengan peserta didik kita membuatnya. Jadi ini kita lakukan di kelas, kita ajak diskusi mereka, sehingga terlahir dari pemikiran mereka, ini yang saya pikirkan kemarin dan ini yang harus saya lakukan. Apabila kita buat sendiri, itu nanti jatuhnya peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama. Lanjut. Iya, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini cara kita menyelesaikan suatu permasalahan tadi. Tidak ada lagi istilah menghukum, merasa bersalah, pemantau, ya. Ini kita lakukan sekarang yang kita harapkan, yaitu tentang segitiga restitusi melalui 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, dari 3 ini kita boleh saja melakukan dari yang menanyakan keyakinan kelas dulu boleh. Kita menanyakan validasi tindakan yang salah duluan juga boleh. Ini namanya segitiga restitusi. Menstabilkan identitas boleh, ya. Ini boleh kita lakukan dulu. Selanjutnya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Aduh, izin bertanya. Boleh? Masalah segitiga restitusi tadi. Boleh ya? Tadi kan ada 3. menstabilkan. Bisa nggak Bapak jabarkan? Mencontohkan. Contoh. Boleh, ada contohnya. Ya. Oke, Pak. Oke, nanti kita lanjut dulu. Nanti kita jumpa. Saya contohkan nyatanya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, menstabilkan identitas itu seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar, nah. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu ataupun Bapak juga pernah melakukan hal itu. Bapak Ibu tidak mau mencari kesalahan kamu, tapi Bapak hanya ingin membantu mencari solusinya. Kamu berhak merasa begitu. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut, Bu. Selanjutnya, Nggak tulis ya? ya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Apa keyakinan
kemarin, apakah masih ingat? Itu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini bahasa-bahasa ketika menanyakan keyakinan, Bapak Ibu. Ya. Ya, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Jadi yang kita lakukan, kamu pasti punya alasan nak melakukan hal itu, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini termasuk validasi tindakan yang salah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut menanyakan keyakinan. Apa? Ya ini sudah tadi ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Ya, ini contoh segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, kita nonton bersama-sama yang ditanyakan Bu Rosika.
Ya, ini kasus kedua. Ini kasus kedua tentang anak yang terlambat. Mulai dari
besok ya. Ya, mudah-mudahan gimana ke depannya lebih baik lagi dan tidak terulang lagi ya kelamatannya ya. Ya, terima kasih gimana, mudah-mudahan gimana bisa selalu ke depannya ya. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih, itu tadi contoh serangkaian yaitu segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini cara kita nanti bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Tidak harus kita teriak, tidak harus kita menghukum atau jadi pemantau marah-marah ya Bapak Ibu ya. Kita panggil mereka, kita cari ruangan yang kita anggap nyaman untuk berdiskusi mereka. Kita gunakan 3 hal tadi ya untuk menyelesaikan masalah kita. Kita cari solusinya bersama mereka. Biar mereka sendiri yang ngasih solusinya. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, penutupnya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik dimanapun guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri saya sebagai among, manajer, yang menuntut murid-murid menjadi insan yang berdiri, yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya siang hari ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa kita terapkan di kelas atau di sekolah kita masing-masing. Kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita PGP hebat Bapak Dodi Siswanto SPD, salah satu guru hebat kita di SD 017 Bukit Bestari. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih atas partisipasi yang diberikan. Alhamdulillah diskusi kita sangat bermanfaat. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bisa kita terapkan di SD 017 Bukit Bestari yang kita cintai ini. Sekali lagi beri apresiasi untuk kita semua, luar biasa. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan